وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di bab tentang keutamaan zuhud pada dunia. Karena dengan judul ini maka satu hal yang patut untuk kita kaji, apa itu zuhud. Setelah dibawakan ayat-ayat tentang hal ini, kemudian beberapa hadis yang terkait dengan hal ini disampaikan di penjelasannya. Ya, inilah hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala di bab zuhud tentang dunia dan motivasi agar memiliki zuhud dengan dunia. Imam Nawawi telah menyebutkan sebelum membawakan hadis sejumlah ayat yang seluruhnya memuat pesan bahasanya anna hadhihi dunya laysat bisyai'. Bahasanya dunia itu tidak ada apa-apanya, itu nilainya dan harganya dibandingkan akhirat, itu dibandingkan surga. Wa annaha, dan sesungguhnya dunia itu mamarun lil akhirah, adalah jembatan tempat lewat menuju akhir. Demikian juga dunia itu semestinya disikapi oleh seorang muslim sebagai maz'atun lil akhirah, sebagai sawah atau kebun untuk bercocok tanam yang nanti hasilnya akan dipanen di akhir. Ini dua posisi dunia yang semestinya, kedua gambaran tentang bagaimana semestinya dunia di hati seorang muslim, yaitu dunia itu hanya sekedar jembatan menuju akhir. Tak mungkin ke akhirat tanpa lewat dunia. Ya, tentu jika seorang itu berada di jembatan, ya tidak boleh parkir lama-lama di jembatan. Merupakan penumpang di jembatan tidak boleh. Maka berdiam lama dan menikmati jembatan, ya, tentu bukanlah sikap yang tepat. Namun jembatan itu harus dipelihara, harus diperbaiki, harus dirawat baik-baik. Yang menjadi satu kebutuhan penting vital, kita tidak akan sampai tempat itu jika tidak ada jembatan ini. Maka jembatan ini vital, urgen, penting, kebutuhan yang mendesak. Namun tentu orang yang lewat jembatan itu tidak menjadikan jembatan itu sebagai tempat domisili. Tidak akan menjadikan tempat jembatan atau jembatan itu sebagai tempat untuk membangun kenyamanan, tempat domisili, tempat tinggal, bernyaman-nyaman di situ. Tentu tidak semestinya hal ini dilakukan. Namun dia sedang dilewati dan harus dilewati. Namun tidak dipikirkan, namun tidak boleh menyita hati dan pikiran. Diperbaiki, dilawan, namun tidak boleh pikiran itu tertambat di sana, di jembatan, kecantol di jembatan, itu tidak boleh. Maka berikanlah gambaran hakikat dunia bagi orang yang beriman. Mamarun lil akhirah,
tempat lewat, jembatan tempat berlewat untuk menuju akhirat. Yang kedua, gambaran yang kedua adalah dunia itu seperti mazra'ah. Dunia itu statusnya seperti kebun dan sawah. Kebun dan sawah harus diurus, jangan ditelantarkan. Maka menelantarkannya berarti membuang-buang harta, menyia-nyiakan harta. Yang ini satu hal yang terlarang, harus diurus dan dirawat baik-baik. Mengurus dan merawat yang baik-baik adalah dengan mengolahnya, menanaminya, dan menanam ini perlu banyak effort yang harus dikeluarkan, banyak tenaga yang harus ada, tenaga, biaya, duit dan seterusnya. Namun sawah itu bukan tujuannya. Sawah tersebut bukan tujuannya. Pohon padi yang hijau indah itu bukan tujuannya. Dia dirawat, diperhatikan, banyak usaha yang dikeluarkan, tenaga dan dana yang dihabiskan, namun itu tidak jadi tujuan. Ya, tujuannya adalah panennya, hasil panennya, bukan batang padinya. Bukan batang padinya, namun hasil panennya. Itu yang jadi tujuan. Yang jadi tujuan bukan lumpurnya, bukan tanah dan airnya, lumpurnya, bukan batang padinya, namun yang jadi tujuan adalah hasil panennya. Ketika kita menjadikan gabah itu sebagai tujuan, bukan berarti menyepelekan membaca tanahnya, bukan berarti menyepelekan pentingnya merawat dan menumbuhkan pohon padinya. Namun itu bukan tujuan dan itu bukan orientasinya. Maka ketika seorang muslim menjadikan akhirat sebagai orientasi hidupnya akhirat. Namun orientasi hidup akhirat dan akhirat itu jadi tujuan bukan berarti menelantarkan dunia, dan bukan berarti tidak memikirkan dunia, bukan berarti tidak ngurus dunia, bukan berarti tidak keluar tenaga, pikiran dan biaya untuk dunia. Namun itu bukan jadi orientasi, itu bukan jadi tujuan, itu bukan jadi goalnya, bukan. Goalnya adalah hasil panennya. Kemudian tentang sikap terhadap dunia, ada wara dan ada zuhud. Manakah dari dua hal ini yang lebih tinggi dan apa beda di antara keduanya? Jawabannya, zuhud itu lebih tinggi daripada wara. Tentang apa bedanya terdapat banyak, ada banyak penjelasan, dan yang dinilai sebagai penjelasan terbaik dalam masalah ini adalah penjelasan yang dibawakan oleh Abu Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dia katakan beda antara wara dengan zuhud. Wara itu meninggalkan semua yang berbahaya di akhirat. Sedangkan zuhud itu adalah meninggalkan semua hal yang tidak bermanfaat, hal-hal duniawi yang tidak bermanfaat di akhirat, yaitu zuhud. Karena hal yang bersifat duniawi itu ada tiga macam. Ada yang membahayakan akhirat, ada yang bermanfaat di akhirat, dan ada yang tidak membahayakan namun tidak bermanfaat, yaitu hal yang mubah atau hal yang mubah yang atau berlebihan dalam hal yang mubah. Maka wara adalah meninggalkan mayaduhu
meninggalkan hal yang berbahaya di akhirat, yaitu meninggalkan yang haram. Sedangkan zuhud meninggalkan hal yang tidak bermanfaat di akhirat, maka semua yang tidak bermanfaat di akhirat baginya dia tidak akan mengambilnya. Namun yang manfaat dia ambil. Kalau yang tidak manfaat tidak diambil oleh orang yang zuhud, maka hal yang membahayakan mimbabil aula lebih-lebih lagi tentu tidak akan diambil oleh orang yang zuhud. Sehingga hal itu derajat atau kedudukan, maka zuhud itu kedudukan dan terminan posisi yang lebih tinggi daripada wara. Karena setiap orang yang zuhud itu pasti wara, namun tidak semua orang yang wara itu zuhud. Maka wara adalah meninggalkan hal yang berbahaya dunia, yang berbahaya di akhirat. Yang hal yang berbahaya di akhirat itu dosa, dan dosa itu terkandung dalam hal yang haram. Maka perbuatan yang haram, semua bentuk hal yang haram itu akan ditinggalkan oleh orang yang haram. Perbuatan yang haram, pembelanjaan yang haram, pembelian yang haram, dan semua yang haram itu ditinggalkan oleh orang yang wara. Harta yang haram dia akan tinggalkan, jabatan yang haram akan dia tinggalkan, pujian manusia yang haram, pujian manusia didapatkan dari riya dan pamer akan dia tinggalkan. Ketika kepemilikan yang haram akan dia tinggalkan. Berbagai macam bentuk kepemilikan dunia yang itu hukumnya haram sehingga berimbas dosa akan ditinggalkan oleh orang yang wara. Namun orang yang wara boleh jadi dia menyepelekan yang makruh dan longgar sekali dalam hal yang mubah. Selama itu dan dosa tidak masalah baginya. Selama itu tidak dosa, satu hal yang tidak masalah baginya. Sehingga wara ini hukumnya wajib. Berdasarkan hal ini, meninggalkan hal yang berbahaya di akhirat, wara itu hukumnya wajib. Maka seorang setiap muslim wajib wara dari hal yang membahayakan di akhirat. Makanan yang membahayakan di akhirat haram kalau dikonsumsi ditinggalkan. Minuman yang membahayakan di akhirat dosa kalau dikonsumsi ditinggalkan. Uang yang jika diambil, jika diterima itu dosa, maka ditinggalkan, maka tidak diambil. Meskipun boleh jadi dengan alasan nanti akan saya sambungkan saja, maka perlu diketahui bahasanya memegangnya menerimanya haram, memegangnya menerimanya dosa. Maka sebagian orang bermudah-mudah dengan hal yang haram dengan mengatakan saya ambil, saya terima untuk saya salurkan. Ada orang yang ngasih uang suap, saya terima suapnya, tapi tidak saya pakai. Tapi tidak saya pakai, nanti saya akan salurkan untuk kepentingan sosial. Maka perlu diketahui bahasanya menerima suapnya itu haram. Menerima suapnya itu haram, menerima duit suapnya itu haram. Orang tidak boleh beralasan ini cuma saya terima, nanti saya salurkan. Maka semua yang berbahaya di akhirat akan ditinggalkan oleh orang yang duit yang haram, warisan yang haram. Jadi orang punya dapat warisan yang haram. Kenapa? Karena saudara-saudaranya maunya bagi warisan marah, dia tidak bisa menolak. Padahal aslinya tidak segini haknya.
dia misalnya perempuan, tidak segini maka yang lebih dari itu haram. Orang yang mau akan meninggalkan meskipun itu nilainya besar. Jatah saya sebagai anak perempuan itu mah 250 juta, tapi dikasih sama kakak-kakak 500 juta. Orang yang mau tidak akan mengatakan bahwa saya 250 juta. Masa tak sekali diambil. Orang yang mau tidak akan mengatakan demikian, ini hak saya cuma 250 juta. Yang ini sisanya bukan hak saya. Orang yang mau boleh jadi akan meninggalkan yang haram, misalnya boleh jadi warisan yang haram ketika dia seorang muslim, bapaknya non muslim, meninggalkan warisan. Mau tidak mau keluarga besar mengatakan bagian muslim. Padahal ini bukan hal. Anak yang muslim tidak halal menerima warisan dari orang tua ayahnya yang non muslim. Tapi berontokan duit nomplok, mencobi nomplok besar. Maka di sini akan teruji muawah dan tidak. Maka proyek yang menguntungkan, perniagaan bisnis yang menguntungkan, namun itu haram, akan ditinggalkan oleh orang yang karena itu hukumnya wajib, dan adalah meninggalkan semua yang berbahaya di akhirat, dan hal yang berbahaya di akhirat itu adalah dosa, dan dosa itu kandungan dari hal-hal yang haram. Dan level yang lebih tinggi, dan ini hukumnya mustahab, hukumnya dianjurkan, adalah level zuhur. Level zuhur, orang yang zuhur itu meninggalkan semua yang tidak bermanfaat di akhirat. Maka dia tinggalkan dua hal. Dia tinggalkan hal yang tidak bermanfaat meskipun tidak membahayakan. Kemudian yang kedua, dia lebih-lebih lagi dia akan tinggalkan hal yang membahayakan akhirat. Maka zuhud itu warok plus. Karena orang yang zuhud meninggalkan hal yang berbahaya di akhirat sama dengan warok. Namun dia punya plusnya, yaitu dia tinggalkan semua hal yang tidak manfaat di akhirat, yang tidak memberikan manfaat bagi akhiratnya. Maka dia tinggalkan hal-hal yang makruh, tinggalkan hal-hal yang makruh. Uang yang makruh dia tinggalkan, duit yang makruh, harta yang makruh dia tinggalkan. Misalnya, apa contoh duit yang makruh menurut pendapat yang paling, atau termasuk pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, upahnya tukang bekam itu makruh. Upahnya tukang bekam itu makruh. Duit yang makruh dia tinggalkan. Tapi kalau orang yang warok saja, apakah dia mau apakah dia menerima, ya boleh saja dia menerima. Tapi tidak haram. Itu tidak haram. Ya usaha bisnis buka, pasang tarik, dia terima tariknya tidak masalah. Itu tidak haram. Itu pasang tarik di karena buka, hukumnya makruh, sehingga penghasilannya makruh, duitnya duit makruh. Ya duit makruh masih boleh diambil. Tapi orang yang zuhud, orang yang levelnya di atas haram akan meninggalkan. Ini makruh. Ketika juga kemudian hal yang subhat akan ditinggalkan oleh orang yang jelas akan ditinggalkan oleh orang yang zuhud. Kemudian hal yang mubah itu sangat minimalis dilakukan oleh orang yang zuhud. Ketika misalnya mau beli barang ini dan itu, maka adakah sisi akhirat yang bisa didapatkan? Adakah pahala yang bisa diraih dari beli ini dan beli itu? Kalau tidak ada sisi akhiratnya, sisi pahalanya, tidak akan dibeli dan dimiliki oleh orang yang zuhud. Beli mobil,
Adakah sisi akhirat dari beli kendaraan mobil ini? Oh ya ada. Mobil ini saya pakai untuk misalnya pergi pengajian, itu sisi akhirat. Mobil ini saya pakai untuk kalau ada tetangga yang perlu diantar ke rumah sakit, saya akan pakai ini. Di mobil ini saya akan pakai untuk silaturahmi ke orang tua. Jauh tempatnya, jauh tempatnya. Saya akan pakai sebagai kendaraan untuk silaturahmi ke tempat ayah, ke tempat ibu. Ada sisi pahala dari beli mobil ini. Sudah beli mobil ini, ada akhiratnya di mobil ini. Kalau mungkin beli kunci hiasan di ruang tamu, boleh kamu belinya? Dosa kamu belinya? Dosa. Ini barang mubah, barang mubah. Kuncinya tapi ini harganya 5 juta. Kalau orang yang zuhud, orang yang zuhud, ada tidak pahala yang bisa saya dapatkan? Nanti bisa mempertimbangkan kebajikan saya di akhirat. Kalau saya beli ini, ya, ada tidak? Ada tidak? Dipikir-pikir kok, ditimbang-timbang kok belum menemu sisi akhiratnya, ya nanti dulu minimal. Nanti dulu, minimalnya nanti dulu. Ini jangan masuk list daftar untuk beli-beli. Karena apa? Karena belum ada sisi akhirat. Belum ada sisi akhirat, sisi pahala dari hal ini. Jadi malangnya orang yang zuhud itu ditimbang dulu, dicari dulu. Ada tidak aspek akhirat dari hal ini, sisi pahala dari hal ini? Ada, oh ya, ada duitnya ya sudah dapat. Tapi sebelum nemu ya minimal ditunda terlebih dahulu sampai nanti ketahuan sisi akhiratnya. Demikian ini orang yang zuhud. Maka orang yang zuhud itu bukan berarti dia tidak punya hak. Oh, tetap saja orang itu zuhud itu tidak bertentangan dengan kaya. Zuhud itu tidak bertentangan dengan memiliki ini dan itu. Zuhud itu bertentangan dengan masalah mindset yang mempengaruhi sikap dan keputusan. Boleh saja kalau orang yang zuhud bisa punya rumah, boleh saja punya tanah yang luas. Kenapa dia beli tanah yang luas itu untuk satu fungsi akhirat yang mau dicari? Tanah ya luas dia beli, untuk apa dibeli? Ya, ada fungsi akhirat yang mau dicari. Dia boleh jadi beli mobil, mobilnya boleh jadi mobil yang bagus. Namun dia sudah merencanakan aspek akhir dari mobil ini. Dia bikin rumah yang luas, rumah yang besar. Bisa bikin rumah yang besar, tapi biar bisa sekalian plus pengajian bisa. Ada aspek akhir. Tidak sekedar saya bisa bulung-bulung di situ. Ya, tidak, namun ada aspek akhirat yang mau didapatkan dari dunia yang dimiliki. Ini ada peluang bisnis untuk yang besar. Diambil ataukah tidak? Orang yang zuhud nanti akan mikir, saya dapat akhirat apa kalau ngambil ini? Ngambil saya bisa ngambil, tapi ada manfaat akhirat apa ya? Ya kemudian bisa saya dapatkan dari hati. Oh ya, tidak ada manfaat, cuma duitnya tambah banyak. Oh, juga dia tinggalkan. Orang yang mau, ya saya ambil, kan boleh, sudah dapat. Orang yang sunnah, saya tidak ambil. Saya belum menemukan sisi akhirat yang bisa saya pakai dari situ. Orang yang mau, ya akan mengambil uang bisnis tersebut. Orang yang mau itu hanya akan menimbang ini bisnis yang halal ataukah
tidak. Paling banyak orang yang mau ini akan mengganggu ibadah saya atau tidak. Nanti jika saya ambil bisnis ini, ya sholat saya akan berdoa, jamaah saya, sholat jamaah saya itu akan belepotan. Padahal saya sudah punya duit yang cukup, harta yang cukup. Maka orang yang mau akan meninggalkannya karena ini punya ambibas, sisi haram dari hati. Tapi jika tidak ada sisi bahayanya di akhirat, tidak akan mengganggu ibadah, tidak akan mengganggu sholat, ini duitnya duit yang halal, maka diambil oleh orang yang wara. Dengan prinsip ini halal. Orang yang zuhud tidak hanya sekedar ini halal, tapi pahala apa yang akan bisa saya dapat dari ini? Oh, ini saya akan dapat untung satu ya sekian besar, nanti alokasinya untuk itu, untuk proyek sosial ya, dengan berpahala yang akan saya dukung dari, akan saya support dari bisnis ini misalnya. Nah, maka boleh saja orang itu zuhud dan bisnisnya banyak, bisnisnya besar. Orang yang zuhud tidak harus sudah punya bisnis atau bisnisnya kecil-kecil, tidak. Orang yang zuhud bisa saja tetap punya bisnis yang banyak, punya bisnis yang besar, namun dia punya cara pandang yang khas. Karena orang yang zuhud itu akan meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Semuanya akan ditimbang, ada manfaatnya di akhirat atau tidak. Ini bisa jadi alat untuk memperberat timbangan kebajikan saya di sisi Allah atau tidak. Jika ini diambil, jika tidak maka tidak diambil. Sehingga zuhud itu tidak identik dengan kemiskinan. Oleh karena itu Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam itu orang yang zuhud meskipun dia orang kaya raya, orang yang sangat kaya raya, itu tetap orang yang zuhud. Dan kita katakan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan itu orang-orang yang zuhud. Meskipun mereka beliau adalah orang yang berlimpah, namun beliau adalah orang yang zuhud. Karena harta yang diambil itu sudah dipikirkan ini untuk sumber ganjaran, sumber pahala, tidak hanya sekedar untuk ditumpuk-tumpuk, untuk memperbesar kekayaan. Namun ini akan dijadikan, diproyeksikan untuk sumber ganjaran. Nah, kemudian walakin hatta Nabi alaihi salatu wasallam, maka tetapi Nabi alaihi salatu wasallam meringankan bahaya manakala dunia itu terbuka bagi kaum muslimin, sebagaimana dunia dibukakan pada umat-umat sebelum kita, sehingga Nabi khawatirkan kita itu binasa karena berebut dunia, sebagaimana sudah banyak orang yang binasa karena berebut dunia. Tatkala Abu Ubaidah tiba membawa harta yang banyak dari Bahrain, dan orang-orang Ansar mendengar hal tersebut, mereka datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka datang menemui Nabi saat sholat subuh. Falamman sarafa min salati, maka tatkala Nabi telah selesai dari sholat, mereka mencegah dan menghadang Nabi. Nabi alaihi salatu wasallam tersenyum, yakni dhahika, Nabi tertawa tetapi tanpa suara. Nabi tersenyum karena mereka ini datang mutasawwifina lilmal, menginginkan harta. Maka Nabi katakan kepada mereka, boleh jadi kalian mendengar kedatangan Abu Ubaidah dari Bahrain. Mereka mengatakan, betul wahai Rasulullah, kami mendengar hal tersebut, yaitu kami datang supaya kami juga ikut kecipratan dan mendapatkan bagian. Lantas Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Artinya kemiskinan itu tidak Nabi takutkan, karena boleh jadi miskin itu lebih baik untuk sebagian orang. Sebagaimana terdapat dalam hadis qudsi,
inna min ibadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna min ibadi man law aghnaytuhu la afsadahu ghina. Di antara hamba-hambaku ada orang yang seandainya aku jadikan dia orang kaya, kaya itu akan merusak dirinya. Dia akan sibuk dengan hartanya, dia akan sibuk mengelola dan mengurusi hartanya. Artinya at-taghabu, kekayaan itu akan membuat dia melampaui batas, wa adallahu, akan menyesatkannya dan akan menghalangi dari akhirat. Namun wa inna min ibadi man law afqatuhu la afsadahu al-faqru. Sebaliknya, ada di antara hamba-hambaku, ada di antara manusia yang seandainya dia fakir, kefakiran itu akan merusak dirinya, sehingga cocoknya dia jadi orang kaya. Maka Nabi SAW menyampaikan, bukan kefakiran yang aku khawatirkan sebagai keburukan yang menimpa kalian. Jadi aku tidak mengkhawatirkan kalian menjadi miskin dan fakir, karena orang yang fakir umumnya lebih dekat pada kebenaran daripada orang kaya. Oleh karena itu pengikut para nabi di awal-awal dakwah didominasi orang fakir. Terkala orang yang tidak punya beban untuk mengikuti hidayah, mengikuti petunjuk. Orang-orang kaya dalam sejarah dakwah para nabi itu banyak yang datang ke belakang. Ya, meskipun tidak diingkari adanya orang-orang kaya yang juga terdepan dalam masuk Islam seperti Umayyah bin Auf dan yang lain. Maka lihatlah para Rasul alaihi wassalatu wassalam, siapakah yang mendustakan dakwah mereka? Yukadzibuhum al-mala. Di Al-Quran Allah ceritakan di banyak ayat bahasanya yang memusuhi para Rasul adalah al-mala, para penggede, para pembesar. Mereka itulah al-asraf, al-aghniya, orang-orang kaya, orang-orang yang berkedudukan. Mereka adalah al-asraf, orang-orang yang jahat. Sedangkan mayoritas pengikut para nabi, mayoritas pengikut para nabi adalah orang yang fakir. Sampai-sampai demikian juga Nabi kita alaihi salatu wassalam, mayoritas orang yang mengikutinya adalah orang-orang yang fakir. Banyak dari kalangan Buddha. Itu dominasi pengikut Nabi kita Muhammad SAW, terutama di awal-awal dakwah. Sehingga bukan kefakiran yang dikhawatirkan, namun yang dikhawatirkan oleh Nabi adalah antum satu dunia alih, ketika dunia dibukakan untuk umatnya, sebagaimana sabda Nabi alaihi wasallam, "Asa antum basata alaikum." Aku khawatir dunia itu dibukakan, dihampakan untuk kalian, kama busitat ala mangkan kebeladaan, sebagaimana dihampakan untuk umat-umat sebelum kita. Akhirnya dunia itu membinasakan kalian, sebagaimana dunia itu telah membinasakan mereka. Dan inilah realitanya. Dengan kata saya lihatlah keadaan kita di sini, yaitu di Arab Saudi, tatkala kondisi manusia itu lebih dekat kepada kekafiran, maka kondisi masyarakat lebih cenderung pada bertakwa, khusyuk dan lebih takut kepada Allah. Tatkala harta berlimpah ruah, kasrah irad dan sabilillah, maka banyak dijumpai sikap-sikap berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala, timbullah ad-dunya, sikap-sikap melampaui batas, dan jadilah banyak orang condong pada bunga dunia dan perhiasan dunia. Yang dipikirkan adalah mobil, rumah, tomadani, pakaian, dan dia berbangga-bangga dengan orang lain dengan ini semua, lantas berpaling dari hal yang bermanfaat baginya di akhir. Jika jadilah al-jaraid, koran, suhu, atau sejenis tabloid atau yang dan semacam itu, yaitu mass media massa,
tidaklah berbicara kecuali tentang kesejahteraan hidup dan hal-hal yang berkenaan dengan dunia. Mereka berpaling dari akhirat, wafasada anas, maka secara umum keadaan masyarakat itu rusak. Secara umum, ketika kesejahteraan itu di mana-mana, keadaan umumnya masyarakat itu rusak. Illa masya Allah, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Falhasil maka kesimpulannya dunia jika dibukakan, nas'alullah ayyakina wa iyyakum syarraha, semoga Allah jaga kita dari keburukan dunia. Maka umumnya jika dunia itu terbuka dan terhambat, itu mendatangkan syarran, kejahatan, dan menyebabkan orang melampaui batas. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Alaq, kalla innal insana la yatagha, sungguh manusia itu melampaui batas sehingga suka ingkar dengan, suka melanggar, suka semaunya. Kenapa? Ara'ahu istaghna, karena dia lihat dirinya adalah orang yang kaya, karena dia lihat dirinya orang yang berharta. Dia merasa dengan harta itu dia bisa beli semuanya. Sebagaimana perkataan Fir'aun kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, bukankah milikku kerajaan Mesir, dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawah telapak kaki? Maka Fir'aun berbangga dengan dunia. Maka dunia itu khatirun jiddan, sangat-sangat berbahaya. Dan di antara hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, ya, mendorong untuk memiliki sikap zuhud terhadap dunia adalah sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Inna dunya unwatul khatirah." Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Manis artinya manis dirasa dan dikecap. Hijau itu artinya hijau dipandang dan dilihat. Artinya dunia itu menarik, dunia itu menggoda. Karena sesuatu yang manis, jika sesuatu itu manis dan dilihat itu enak, maka itu menggoda banyak orang. Dunia hakada, maka dunia itu seperti itu, ulwatul khabirah, manis dan hijau, manis dirasa dan dikecap, hijau dipandang dan dilihat. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian khalifah, menjadikan kalian penguasa dan pengelola dunia. Fanabiru kaifa ta'malun, Allah hendak melihat apa yang kalian lakukan. Maka Allah jadikan kalian khalaif. Khalaif di sini yakhlufu ba'dukum ba'da. Generasi belakangan menggantikan generasi sebelumnya. Yaitu ba'dukum ba'da, sebagiannya mewarisi peninggalan pendahulunya. Maka kalian silih berganti mengelola dunia, supaya Allah tidak lihat apa yang kalian lakukan, yaitu apakah kalian menomor satukan dunia atau menomor satukan akhirat. Lantas Nabi katakan, fattaqud dunya wattaqun nisaa, takutlah kalian, jaga diri kalian dari bahaya dunia dan bahaya wanita. Akan tetapi jika Allah Subhanahu wa taala mengkayakan seseorang, lantas kekayaannya itu menjadi alat bantu untuknya untuk taat kepada Allah. Dia habiskan hartanya untuk kebaikan, untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu proyek-proyek sosial dan keagamaan. Salat dunia khairan, maka jadilah dunia itu kebaikan untuknya. Oleh karena itu, jadilah rajul dunia, orang yang berlimpah dunia, yang menghabiskan hartanya untuk di jalan Allah, untuk mencari ridha Allah Azza wa Jalla, menjadi salah satu dari dua orang yang kita selayaknya ngiri dengannya. Di samping orang yang berilmu, yang Allah berikan padanya ilmu dan hikmah, sehingga jadilah dia orang yang menjadi guru dan mengajar banyak orang. Maka ada perbedaan antara orang yang larut dengan dunia sehingga berpaling dengan akhirat, dengan orang yang sekedar Allah berikan padanya harta yang berlimpah dan kaya, lantas kayanya itu jadi sebab kebahagiaan baginya,
karena dia infakkan, karena dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika harta dengan tujuan semacam ini, maka ini termasuk dalam doa orang-orang yang beriman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sahabat Amr bin Al-As, beliau katakan nikmal malu salih li rajul salih. Ya, sebaik-baik harta adalah harta yang berada di tangan orang yang saleh. Karena harta di tangan orang yang saleh itu tidak berbahaya. Namun harta di tangan orang yang tidak saleh itu berbahaya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dikatakan la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidaklah berbahaya, kaya itu tidak berbahaya bagi orang yang bertakwa. Artinya kaya itu bahaya bagi orang yang tidak bertakwa. Karena orang yang tidak bertakwa, ketika dia orang yang kaya, maka dipastikan terjadi pada dirinya salah satu dari tiga hal atau salah sesuatu, maka tiga-tiganya. Yang pertama, dia mengambil harta dari bukan dari halalnya. Dia ambil harta dari semuanya, halal haram semuanya diambil. Maka kaya jika dengan cara ini berbahaya, jalan masuk neraka. Yang kedua, orang yang tidak bertakwa, harta itu bahaya baginya. Karena seandainya dia karena tidak bertakwa, maka dia tidak tunaikan kewajiban harta. Tidak dia bayarkan zakat. Dan orang yang tidak bayar zakat, maka harta itu akan jadi alat siksa untuk diri. Emas dan peraknya, rekeningnya, duitnya itu akan Allah ubah menjadi lempengan besi yang dipanggang di neraka untuk menyetrika diri karena tidak bayar zakat. Dan dia menunggu antrian hisab sampai dibolak-balik, disetrika punggungnya, lambungnya, jidatnya, sambil nunggu antrian hisab. Selama 50.000 tahun lamanya dia menikmati hal tersebut sebelum dia mengetahui tempatnya atau ke surga atau ke neraka. Harta itu berbahaya bagi orang ini. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak bertakwa akan membedakan harta untuk hal-hal yang bernilai dosa. Jika harta itu habis untuk maksiat, untuk miras, untuk narkoba, untuk kemaluan yang haram, untuk yang lainnya, maka tentu akan jadi sumber bencana dan malapetaka. Ya, demikian yang termasuk pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.